Ya, hai, ketemu lagi masih bareng gua di opening gak asik. Yo, what's up? Hai, apaan? Yo, ketemu lagi masih bareng gua di Satang Mata Vlog. Aduh batuk. Ya guys, oh, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja. Aku di sini baik-baik aja kok. Kampret apaan sih? Ya guys, oh. Malang penuh apa ya? Malang beberapa hari ini, ayah akhir-akhir ini punya banyak cerita. Beberapa waktu lalu sih lihat berita katanya para supir-supir angkot bersatu padu, bersatu padu, ya bersatu padu untuk melakukan aksi demo di sekitaran stasiun apa mana ya? Oh di ini di Balai Kota, terus di daerah Jalan Kawi juga ada katanya. Pokoknya di beberapa titik deh. Dan yang paling yang paling parah tuh, yang paling banyak tuh di ini di daerah Balai Kota ya, di Monumen Tugu Malang itu ya. Para supir angkot ini berdemo mulai jam 6 pagi kalau nggak salah. Jadi menurunkan penumpang sekitaran situ dan secara tidak langsung sih menelantarkan para penumpang. Nah, alasannya para supir angkot ini menginginkan mengharapkan agar pemerintah kota, Pemkot Malang itu apa ya, menghapuskan adanya menghapus moda transportasi online seperti Gojek lah, Grab Taksi, Uber dan sebagainya, pokoknya yang online lah. Aduh, gue batuk mulu dari tadi anjir. Dengan alasan kenapa kau minta dihapus? Alasannya karena dengan adanya transportasi online, pendapatan mereka itu menurun. Ya. Sekilas dicerna masuk akal juga, tapi sangat disayangkan banget jika mereka harus melakukan aksi demo ya, aksi demo yang menurut gue sih sebenarnya nggak haruslah sampai kayak gitu. Kalau menurut gue sangat disayangkan banget guys. Ngapain juga supir angkot demo gitu kan? Karena menurut gue kalau kalau memang dengan alasan penumpang sepi bisa, menurut gue 50-50 ya, bisa dibilang masuk akal, bisa dibilang enggak. Nah, masuk akalnya karena apa? Karena untuk transportasi yang online ini dia lebih murah, lebih efisien, lebih nyaman katanya gitu. Kalau gue lihat review dari komen-komen yang ada itu kayak gitu. Jadi lebih enak lah daripada yang konvensional, lebih enak yang online katanya, lebih murah juga. Yang gue nggak setujunya satu, bahwa sebelum ada transportasi online ini sebenarnya kalau gue amatin, gue lihat itu angkot sebenarnya ya, angkot aja konvensional juga apalah, pokoknya moda transportasi konvensional tuh sebenarnya udah mulai sepi. Karena apa? Karena para penumpang sudah bisa memiliki kendaraan pribadi hanya dengan modal antara 300 sampai 600 ribu itu udah bisa buat DP kendaraan ya, DP motor roda 2. Itu yang pertama. Jadi mereka punya kendaraan pribadi dan mereka lebih memilih kendaraan pribadi juga gitu kan. Sebenarnya belum malam-malam banget sih, baru jam 8 setengah 9 gitu. Dia bilang, oh kita udah nggak lewat jalur situ mas kalau malam, kalau mau biayanya sekian. Dan
itu 3 sampai 4 kali lipat harga normal. Gila anjir. Padahal sebenarnya harus lewat jalur situ gitu kan. Nanti beberapa oknum yang bikin penumpang transportasi konvensional tuh jadi apa ya? Jadi istilahnya jadi risih, nggak nyaman gitu kan. Kok sampai kayak gini gitu kan. Kadang si supir angkot juga ugal-ugalan dalam nyari penumpang gitu kan di jalan balapan. Ya sesama, misalnya jalurnya jalur dari tempat gue ini ke stasiun misalnya. Sama label angkotnya sama gitu kan. Mereka secara nggak langsung kayak ugal-ugalan balapan untuk dapetin penumpang. Itu ngapain juga gitu loh. Penumpang juga bisa milih kok. Penumpang juga udah pinter. Mereka pinter milih. Kecuali kalau emang udah kepepet tinggal satu doang. Mereka pasti milih yang udah ada gitu kan. Tapi kalau misalnya masih banyak pilihan, otomatis mereka pinter milih kok. Mereka milih yang terbaik, ya kan? Nah, di sini sebenarnya gue nggak setuju banget ya kalau misalnya transportasi online ini harus dihapus. Beneran gue nggak setuju. Nggak setujunya karena apa? Sekarang lu pikir angkot bisa nggak masuk daerah terpencil? Ya kan, itu yang pertama. Taksi oke. Taksi bisa ke tempat yang terpencil, bisa. Cuman lu tahu sendiri lah, taksi sama taksi konvensional sama online, lu bisa searching di Google lah, pendapat mereka yang udah pakai yang online tuh lebih mahal yang mana, ya kan. So otomatis penumpang lebih milih yang murah, yang nyaman, yang bersih, yang supirnya ramah, ya kan. Terus dari ojek oke. Ojek konvensional pun bisa sebenarnya ke tempat-tempat yang terpencil lah, yang susah dijamah oleh angkot, bisa, ya kan. Bisa. Cuman lu tahu sendiri tarifnya nggak pasti antara ojek satu dengan ojek yang lain dengan jarak yang sama. Itu tarifnya nggak pasti. Dan jujur lebih mahal dari online. Jujur, dan bisa dikatakan terkesan apa ya? Terkesan malak penumpang, ya kan? Anjir, komunitas nih kayaknya nih. Komunitas, nggak tahu komunitas apaan. Wow. Komunitas. Dan terkesan malak penumpangnya gitu loh. Ya kan? Kalau dari yang online kan udah jelas dengan jarak sekian kilometer, ya ini biayanya sekian gitu kan. Biayanya sekian. Nah, harapan gua pemerintah mengkaji lagi petisi yang di apa ya? Istilahnya bukan mengkaji petisi sih, istilahnya mengkaji lagi keinginan para supir-supir dan driver-driver angkutan moda transportasi konvensional lah istilahnya ya. Jika moda transportasi online dihapus, gua yakin kok anggota pemerintahan juga pernah nyoba naik, ya kan, naik transportasi online. Gue yakin pernah sekali dua kali, atau mungkin anaknya dianterin pakai transportasi online. Gue yakin pernah gitu kan. Dan mungkin bisa membandingkan juga gitu kan, lebih enak yang mana, lebih nyaman yang mana, dan lebih murah yang mana, ya kan. So jadi kesimpulannya, pertama, gue sangat nyayangin banget tentang demo yang dilakukan supir angkot kemarin untuk menghapus moda transportasi berbasis online ya. Sangat disayangkan banget. Seharusnya mereka semua bisa bersaing secara sehat. So harapan gue ke depan yang pasti moda transportasi online nggak usah dihapus, tetap ada. Terus yang kedua, pemerintah lebih bijak lagi memberikan keputusan tentang hal ini. Terus yang ketiga, harapan gue di Malang ini, di kota gue ini, walaupun gue anak rantau sebenarnya, bukan asli Malang, ya kan. Harapan gue sih di kota gue tinggal sekarang, di kota tercinta ini, moda transportasi umum dan konvensional bisa bersaing secara sehat. Kalau perlu bisa apa ya? Bisa rukun lah, ya kan? Bisa rukun, damai gitu kan. Syukur-syukur kalau bisa bergabung atau mungkin bekerja sama dengan kerjasama yang saling menguntungkan, win-win solution gitu kan. Oke.
Itu aja curcolan gua, curhatan gua di jalan. Ya kan, pendapat-pendapat gua di jalan tentang aksi demo beberapa waktu lalu. Dan apa ya, menurut gue eh, hal konyol yang dilakukan para sopir angkot lah istilahnya. So, sekian vlog dari gua, oke? Sekian vlog dari gua. Eh, jangan lupa subscribe, like, share, komen channel gua gitu kan. Kalau nggak suka ya bisa di unlike, bisa di dislike. Kok unlike? Bisa di unlike. Terus udah gitu apa ya? Ya intinya gua di sini nggak berusaha untuk jadi yang lebih benar, nggak berusaha menggurui juga, ngajarin, nggak. Gua juga masih butuh belajar dalam segala hal gitu kan. Sekian vlog dari gua. Please subscribe, like, share, and comment di channel gua. Sampai ketemu di vlog-vlog gua, di vlog-vlog gua selanjutnya. And bye bye.